Ada air sekarang. Oke. Vano ada nggak? Ada. Oke. Karena dia ya, nanti ya, dibutuhkan. Anyway, kita masuk ke series Wake Up Call yang kedua. Yang di sini ada yang tahu nggak? Bottom line dari Wake Up Call pertama yang dibawain Johes. Boleh. Menti gue pertama kali menjawab. Memang menti gue ini teladan, Abi ini. Tepuk tangan. Sama tadi di belakang juga ada yang jawab. Darren tadi fokus suara sama. Nah, Joy sudah membawakan di minggu pertama No Sacrifice, No Fire. Yang artinya adalah tanpa korban tidak ada api. Apinya mau melahap apa gitu kan ya. Nah, korban itu datang dari diri kita. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Waktu, tenaga, uang. Dan jangan lupa untuk membangun altar. So, persembahan yang paling utama dalam hidup kita begitu adalah diri kita sendiri. Untuk bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Wake up call yang kedua. Series yang kedua. Nah, Joyce tuh kemarin bawa cerita Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Udah gue cek, benar Gunung Karmel. Tadi agak ragu yang pertama, tapi kedua udah yakin Gunung Karmel. Nah, gue ingin membawa ke konteks yang lebih besar. Kenapa sih awalnya Nabi Elia dan 450 Nabi Baal itu ada di Gunung Karmel? Karena perikop dari kitabnya itu nggak dimulai tiba-tiba mereka semua di Gunung Karmel gitu. Jadi ada ceritanya dulu gitu ya. Yang pertama ada perintah dari Tuhan. There was a command from God. Setelah berapa waktu lamanya pada tahun ketiga musim kering itu Tuhan berkata kepada Elia, pergilah menghadap Raja Ahab. Tak lama lagi aku akan menurunkan hujan. Maka berangkatlah Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Jadi ada perintah dari Tuhan. Tapi sebelum ada perintah itu, selama 3 tahun, Israel mengalami musim kekeringan. Jadi Elia, yang mengumumkan kekeringannya itu si Elia gitu. Jadi Elia ini bukan orang baru di kerajaan Israel. Dia dari awal sudah diutus Tuhan untuk bangsa Israel. Di kepala dia, bangsa Israel tujuan gua. Tapi Tuhan bilang 3 tahun, kasih kekeringan dulu. Tuhan mau kasih pelajaran ke bangsa Israel. Kenapa pelajarannya kekeringan? Karena Nabi Baal yang waktu itu disembah sama bangsa Israel merupakan nabi yang pada mitologinya itu melambangkan kesuburan dan ditandai dengan hujan dan petir. Jadi Tuhan mau kasih pelajaran, lu mau sembah Baal, gue kasih lu kekeringan. Jadi setelah masa 3 tahun akhirnya si Elia disuruh menghadap Raja Ahab. Yang pertama ada perintah. Yang kedua ada orang yang dituju, ada specific targeted people. Yaitu bangsa Israel. 1 Raja-Raja 18 sampai 18-19 bilang bahwa sekarang perintahkanlah seluruh rakyat Israel, ini Nabi Elia ngomong ke Raja Ahab, untuk bertemu dengan saya di Gunung Karmel. Bahwa juga ke-450 Nabi Baal dan ke-400 Nabi Dewi Asyera itu yang, kalau bahasa sekarang disubsidi ya, yang dibiayai oleh permaisuri Isabel. Jadi Elia ada di atas Gunung Karmel bukan sengaja untuk mempertontonkan aja api Tuhan turun. Dia bukan lagi nyari akrobatik. Tapi dia minta bawa seluruh rakyat Israel. Karena itu merupakan targeted people-nya dari Nabi Elia. Yang diperintahkan Tuhan ke dia. Akhirnya singkat cerita adalah di atas Gunung Karmel. Setelah para nabi-nabi Baal itu tidak bisa mendatangkan api ke altar mereka, sekarang giliran Elia.
Gue akan mulai dari 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ketika tiba saat mempersembahkan korban petang, Nabi Elia mendekati mezbah itu dan berdoa. Gue highlight dan dia berdoa. Ya Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah sekarang ini bahwa Engkaulah Allah di Israel. Dan saya hambamu. Nyatakanlah juga bahwa segala yang saya lakukan ini adalah atas perintahmu. Jadi ada perintah, ada orang yang dituju, tapi sebelum api itu turun ada doa. Api turun kehendaknya Tuhan. Tapi ada hal-hal yang dikerjakan oleh Elia. Dia menaati Tuhan dan dia berdoa. Ini nanti akan jadi highlight dari apa yang mau gue bagi minggu ini. Setelah ada perintah, ada orang, ada doa, dan yang terakhir ada tujuan. Karena sebuah perintah tanpa tujuan itu biasanya gak bertahan lama. Kita kadang disuruh sama orang aja, disuruh mau ngapain sih tujuannya? Ini mau ngapain sih suruh ngerjain ini? Jadi tujuan tuh membawa kita untuk tetap bisa mengerjakan perintah tersebut. Karena yang pertama dan terutama bagi tugasnya tugasnya Elia itu bukan untuk nurunin api dari surga, tapi untuk bawa bangsa Israel hatinya balik kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 Elia bilang, jawablah Tuhan, jawablah saya. By the way ini bahasa Indonesia masa kini, jadi emang agak gini bahasanya. Supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah. Yang pertama, Tuhan adalah Allah. Dan bahwa Engkaulah yang membuat mereka kembali kepadamu. Supaya bangsa Israel know that you are God and that you are turning their hearts back again. Jadi ada tujuan. Sama-sama kita akhirnya tahu, fire of the Lord fell, whoosh, membakar altar yang disiapkan oleh Nabi Elia. Api turun datang dari Tuhan. Tapi sampai api itu turun, Elia taat dan Elia berdoa. Dan apa hubungannya cerita Elia sama apa yang mau gue bagikan minggu ini adalah, karena di series ini kita akan berbicara mengenai evangelism, penginjilan. Bahasa simpelnya mungkin kalau evangelism orang pada, waduh itu mah yang depannya F titik aja tuh ya, omongan yang depannya F titik. Tapi simpelnya adalah memperkenalkan Yesus ke orang. Memperkenalkan iman kalian kepada orang. Evangelism. Nah, terkait evangelism, command dan specific people-nya udah jelas. Terlepas apapun status kalian mahasiswa, pelajar, sama aja itu ya. Atau orang yang sudah bekerja, atau orang yang berbisnis, perintahnya sama. Sebagai pengikut Kristus. Matius 28 ayat 19. Therefore, go and make disciples of all nations. Amin. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan dan udah jelas spesifik people-nya siapa. Nah, ini pertanyaan, ini isu yang gua pikirkan dan gua rasa cocok diomongin. Tadi pas lagi kita small group di ibadah pertama, gue rasa ini isunya makin kental gitu ya, makin benar gitu. Bahwa kadang gitu, bukan kadang, bagi anak muda gitu ya, kita tuh nggak gitu terlalu urusin yang masalahnya evangelism, karena yang penting hidup tuh baik aja gitu. Hidup orang lain tuh baik aja, dia juga nggak jahat sama gue nggak jahat sama dia kayaknya ya udah dia nggak percaya, cuman hidup dia baik ya udah gitu loh. Gue even punya temen gitu ya, yang sama-sama agama Kristen, dia bilang bahwa ya udah yang penting orang hidupnya baik aja, nggak usah terlalu nge-push lah Yesus gitu apa. Pasti ada jalan, masa Tuhan Yesus
orang yang udah baik dia nggak tolong, nggak selamatkan lah basically. Padahal ayatnya udah jelas gitu, bahwa nggak ada keselamatan di luar Yesus. Nggak ada keselamatan di luar Yesus. Ada satu quote yang menurut gue sangat bagus gitu, bahwa di situ dibilang Satan is not necessarily, nggak serta-merta against good morals. Satan is an evil being. Tapi dia bilang is not necessarily against good morals. Tapi apa yang benar-benar ditentang oleh Satan adalah Jesus Christ. A man can have good morals his entire life. Yet you and I know that he will go to hell when he dies. Kalau dia nggak terima Kristus. It is Jesus that everyone needs. And the devil knows this. So, good moral itu gak punya suatu substance kalau itu tidak terikat kepada otoritas Kristus. Dan ini yang berusaha dilakukan oleh yang penting orang tuh punya good morals. Dan try to detach the authority of Christ as the source of the good morals. And then good morals become your and my opinion. Tapi ngapa gue bawa ini kan menurut gue penting untuk bagi kita tahu sebelum kita memulai evangelism bahwa there is a purpose, there is an issue, Jesus is the answer. And it's not enough to just be a good man. Kalau kata Paulus di 1 Korintus 15 ayat 17, kalau Tuhan itu tidak bangkit, kalau otoritas Kristus tidak ada, iman lu dan iman gua semua useless. Dan apa yang gua lakuin semua sia-sia. Tapi karena ada otoritas Kristus, Paulus jalan ke bangsa-bangsa. Karena ada pengorbanan Kristus, Tuhan bilang, therefore go and make disciples of all nations. Tadi udah ada komen specific targeted person. Purpose-nya gue ambil aja dari yang Elia bilang di atas Gunung Karmel. Karena menurut gue itu relevan dan yaitu sense of evangelism. Tujuannya dari evangelism. Bahwa biar orang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan bahwa orang hatinya berbalik kembali kepada Tuhan atau mengenal Tuhan. Sama aja. Dan yang berikutnya, tadi kan udah ada perintah, target people, purpose, sekarang pray. Kenapa gue mau ngomongin pray? Karena gue tahu, pray itu bukan strength dari anak muda. Lu suruh gue bikin event, gue tahu gimana caranya bisa menarik banyak orang. Lu suruh gue bikin kompos lagu, gue tahu caranya gimana. Lu suruh ambil bait-bait dari ayat suci, gue bikin jadi musik, gue tahu gimana caranya. Tapi kalau doa kayaknya itu kerjaan apa? Ibu-ibu yang bapak-bapak udah tua gitu ya. Tapi kalau doa, kalau doa, gue anak event, gue event. Tapi kalau doa, ya gitu lah. Jangankan doa buat orang lain, doa buat diri sendiri aja kadang masih bolong, ya sih. Makanya gue pengen sedikit mendalami pray pada minggu ini. Dan harapannya selesai dari sharing hari ini adalah teman-teman semua, termasuk gue, tahu bahwa ada kuasa. Sama-sama katakan, kuasa di dalam doa. Dan sehubungan dengan evangelism bisa punya satu list, satu orang isinya atau lebih gitu ya. Dan berdoa untuk orang itu secara konsisten dan secara gigih. Terus menerus dan walaupun mungkin orangnya, gue udah doain 2 bulan, 3 bulan bukannya malah makin kenal Tuhan, malah makin jauh tuh orang. Be persistent. Kenapa nanti kita bahas nih. Cuman ini tujuannya biar kita sama-sama tahu sebelum gue mengupas lebih dalam, apa sih tujuan gua disuruh Johes hari ini untuk berdiri di sini. Nah, penginjilan itu bisa mulai dari kata-kata yang gue yakin pasti nggak ada yang gunain bahasa ini dalam 3 bulan terakhir. Karena gue tanya gitu ke small group, siapa yang gunain kata-kata inkubasi dalam 3 bulan terakhir? Nggak ada. Mungkin semenjak kuliah pun nggak inkubasi, apa gitu inkubasi. Tapi evangelism start with incubate, inkubasi.
Apa itu inkubasi? Asik. Seakan-akan gue udah ahli, padahal ini si Merriam-Webster nih. Ya, waktu itu dia berusaha mendefinisikan kata-kata ya. Incubate atau inkubasi adalah to maintain something such as an embryo or a chemical active system under conditions favorable for hatching, development, or reaction. Inkubasi itu adalah lu buat sebuah suasana yang mendukung bagi kalau biasanya inkubasi dipakai buat ini ya, induk ayam ngeramin telur ayam gitu ya. Bagi telur ayam gitu biar gampang gitu ya. Bagi telur ayam agar si telur ayam itu bisa menetas. Tapi kan sebelum menetas nggak mungkin tiba-tiba telur langsung menetas kan. Karena ada ayam di dalamnya itu buat dia menetas. Jadi ada pertumbuhan di dalamnya. Ada reaksi yang ya bertumbuh dari zigot atau dari embrio dia menjadi ayam. Itu di masa inkubasi. Dari luar kita nggak tahu. Yang kita tahu cuman ada induk ayam yang berusaha mengerami telur-telurnya. Dari luar nggak kelihatan tapi di dalam itu terjadi sesuatu. Dan makanya di sini ada yang pernah coba menetaskan telur ayam sendiri nggak pakai induknya? Gak pernah ya? Dulu gue pernah coba sih, akhirnya kita gorengnya jadi telur gitu ya. Ya, yang penting dia ada gunanya lah gitu ya. Gak bisa jadi ayam ternyata gitu ya kalau panas-panas. Harus induknya. Itu masa inkubasi bagi telur tersebut. Ada kebenarannya enggak? Tor, ada. Dan gue jamin ini ayat yang minimal kalau kalian baca, itu terlewat aja gitu. Kejadian 1. Ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada tujuannya enggak? Ada. Ada objeknya enggak? Jelas. Ada bumi yang masih kosong di ayat kedua. Mau diciptain langit dan bumi. Bumi masih bahkan belum kosong, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 dia bilang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ada lagunya, there be light, enggak? Open the eyes of the dark, gitu. Ya audisi musik bisa ikut gue abis ini. Tapi kita kalau baca yang roh Allah melayang-layang di permukaan air, ya palingnya sekali itu, wih ada roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ngapain ya? Maksudnya ya udah gitu loh. Minimal kalau kalian mau kalau kalian lagi gatel gitu, ngapain ya melayang-layang, maksudnya apa gitu ya? Gitu. Di bahasa Inggris itu dipakai kata hovering. Over the face of the waters. Dan hover bahasa Ibraninya, cailah. Udah kayak lulusan teologi ya gue. Hover itu bahasa Ibraninya rahaf. Boleh sama-sama katakan? Rahaf. Gitu ya. Rahaf itu artinya adalah waiting in patient expectation. Jadi melayang-layang itu bukan sekedar melayang-layang aja lah, enggak. Tapi ada suatu tujuan, yaitu menciptakan langit dan bumi. Dan sebelum ayat 3 itu dibilang jadilah terang dan terang itu jadi, ada masa roh Allah melayang-layang. Bukan cuma sekedar melayang-layang atau hovering, tapi roh Allah sedang waiting in patient expectation for something to happen. Ada masa pengeraman tuh, kalau ada artinya juga brood. Mengeram, memikirkan, merenung, itu tuh artinya hover. Sama seperti menanam, Mas. Gue dulu sih. Kemarin gue coba. Gimana ternyata menanam tuh bukan cuma sekedar menaruh benih, tapi ada masa persiapan. Ini mungkin gak gitu kelihatan, tapi intinya yang batu-batunya dikeluarin, tanahnya digemburin, makanya kan ada sapi membajak sawah sebelum menanam. Kalau sekarang pakai traktor, itu tujuannya supaya tanah itu berada dalam situasi yang satu, udara bisa masuk, ada sirkulasi, yang kedua penyerapan airnya sempurna. Jadi itu masa inkubasi sebelum ditaruh benih. Lalu kalau kita balik di zaman Elia, ada masa 3 tahun loh. Elia udah tahu, gue harus ke bangsa Israel. Tapi sebentar, dipause dulu sama Tuhan. Biarin Israel menderita. Ada tujuannya.
Akhir tahun ketiga, Elia gak tahu kapan waktu dia disuruh, udah lu mengasingkan diri, gue mau kasih kekeringan ke bangsa Israel. Tapi di dalam benak Tuhan dia tahu, tahun ketiga gue akan nyatakan kebesaran gue. Jadi ada masa yang namanya inkubasi. Dan inkubasi bisa dimulai dari mendoakan orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita. Siapa nih yang kira-kira belum kenal Tuhan atau mungkin udah pernah kenal Tuhan tapi sekarang lagi jauh. Sehingga kalian ingin berharapan kalian orang tersebut berbalik. Sama seperti Elia, ada doa yang dinaikkan. Nah, tapi kan gue bilang, dan berlaku juga untuk gue bahwa doa itu bukan strength anak muda. Tapi hari ini bisa berubah. Amin. Doa itu bisa jadi strength anak muda. Karena ada kuasa tadi gue bilang. Ada kuasa di dalam doa. Amin. Markus 11 ayat 24 bilang bahwa therefore I tell you, Tuhan melalui Markus, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Isu gue sama ayat ini adalah kadang termasuk gue, kita lebih suka menekankan it will be yours. It will be mine. Entah itu pekerjaan, entah itu gebetan, it will be mine. Tapi yang buat itu menjadi milik kita itu sama seperti yang membuat api Tuhan turun, itu bukan manusia. Tapi Tuhan. Yang Tuhan minta dari setiap kita adalah pray and believe that you have received it. In time, kalau Tuhan berkehendak, it will be yours. But pray and believe that you have received it. Lo tau gak gimana cara gua tahu Nabi Elia itu bukan cuma sekedar berdoa, tapi believe bahwa akan ada api Tuhan turun. Karena seperti yang Joyce bilang minggu lalu, dia bukan cuma naruh korban bakaran, tapi dia suruh basahin banget itu altar. Sampai mungkin orang pikir, ini api aja kalau turun belum tentu bisa ngebakar ini daging gitu, korban bakaran. Dikasih air gue mah. Tapi sebegitu yakinnya Elia. Jadi tugas kita masing-masing adalah pray and believe that you have received it. Karena pada akhirnya yang mampu untuk mengubah hati orang, itu Tuhan. Amin. 1 Korintus 3 ayat 6-7 dia bilang, Paulus bilang situ, I planted the seed, Apollos watered it. Mungkin Paulus yang awalnya koar-koar gitu kan, terus Apollos yang ngerawat, lo jangan bandel lo gitu kan, gue bilangin Paulus lo, oh ya ampun om gitu kan. But God is the one that has been making it grow. Jadi bukan Paulus, bukan Apollos, tapi Tuhan, but only God who makes things grow. Tapi pekerjaan kita adalah ada perintah, ada orang yang dituju. Mungkin gak usah ngomong all nations, siapa yang Tuhan taruh di hati kita. Tadi gue tanya beberapa menti gue, ada yang bilang, ya belum tahu siapa gitu. Tapi gak apa-apa, kalau kalian renungin pasti ada. Pasti ada. Dan yang ketiga, ada tujuannya. Supaya mereka mengenal Tuhan atau kembali kepada Tuhan. Bagian kita berdoa. Dan percaya seakan-akan mereka sudah menerima Yesus. Amin. Itu masa inkubasi kita. Karena sadar gak sadar, kita gak kelihatan. Mungkin malah makin jauh dari gue bilang. Atau mungkin ya gak kelihatan gitu. Gak juga makin deket, jadi stagnan aja. Tapi Tuhan bisa bekerja. Sama seperti di dalam embrio telur itu ketika dia lagi dieram itu ada sesuatu yang terjadi. Amin. Without God working inside a person, our effort will be meaningless. Kalau Tuhan gak bekerja, semuanya meaningless. Tapi pertanyaannya, Tuhan bekerja kalau kita menyiapkan ladangnya. Yes. Tuhan bekerja kalau kita bangun altarnya. Kan kita kadang suka melihat, Tuhan aku mau lulus kuliah dengan nilai baik. Kita bangun gak altarnya ke Tuhan?
So without God working inside a person, our effort will be meaningless, tapi kita semua punya peran di sini. Karena ada jelas tujuan orang, gue gak akan capek-capek ngucapin. Perintah orang dan tujuan. Ini bottom line hari ini. Resistance means nothing when God is on the move. Amin. Dan God on the move karena doa kita. Nah, gue mau undang Vano ke depan karena dia akan memberikan kesaksian. Boleh tepuk tangan buat Vano? Tadi di ibadah pertama, gue yang menceritakan. Tapi karena takut salah, jadi gue cepat waktu itu. Tapi Vano ini 5-7 menit ya sesuai diskusi di depan ya. 5-7 menit. Kalau lebih nanti gue dimarahin sama tim ibadah, oke? Ya, terima kasih Vano. By the way, mentor lu siapa namanya? Cilah. Nah ini small group challenge-nya ya, tapi ini ada uniknya nih, ntar di akhir gue kasih tau. Coba tentuin satu orang, atau mungkin sekelompok orang dalam di istri kalian yang dalam tahun ini kalian ingin doakan, ingin masuk masa inkubasi. Kalau gue in general adalah keluarga besar dari ayah dan ibu gue gitu, karena ayah gue Konghucu, ibu gue dari Buddha gitu kan, nyokap gue pindah dari Buddha ke Kristen kuliah, bokap gue akhirnya pindah pas kenal sama nyokap gue gitu. Tapi keluarga besar gue in general masih Buddha atau Konghucu. Dan, ini yang uniknya nih, tadi gue ingat ada lagu itu. Kalau dalam setahun ini ya, kalau ada yang berhasil gitu ya kalian, masa inkubasinya minimal mau ke gereja lagi. Minimal nanya-nanya gitu tentang kayak tadi si temennya Vano ke Vano. Kita nyanyi lagu yang, tapi suruh Gabriel aja nyanyi yang Hello another one, I am free. Itu gak itu? Hello another one, I am free gitu. Kan iya bener kan? Hello another one, I am free. Ya inget ya, pokoknya kalau hitung aja tuh kalau ada 400 kali kita suruh Gabriel nyanyi tuh. Hello another one, I am free. Jadi udah sepakat nih semua kalau kata Alkitab 2-3 orang sepakat udah lah itu udah. Jadi nah ini small group questionnya yang bisa ditanya ke setiap di grupnya nanti gitu ya. Boleh sambil bangkit berdiri. Jadi siapa pihak yang rencananya kalian akan inkubasikan. Yang kedua kira-kira hal spesifik apa sih yang bisa didoakan atas orang tersebut gitu kan. Umumnya supaya mereka kenal Tuhan. Tapi kan mungkin kalian tahu dia ada kepahitan sama Tuhan. Kalian bisa berdoa untuk dia semoga bisa berdamai dengan Tuhan. Atau mungkin kepahitan sama keluarga, dia bisa memaafkan atau hal yang lain. Dan yang ketiga, tantangan apa sih kira-kira yang bakal kita alami kita berdoa buat orang tersebut. Apakah cuma waktu? Itu untuk menyediakan waktu atau mungkin ada yang lain dan bagaimana mengatasinya bisa kalian bahas di grup nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan biar kiranya Tuhan apa yang ingin kami kerjakan sesuai dengan perintah-Mu boleh Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami gairah sehingga kami bisa Tuhan untuk berdoa memasuki masa inkubasi bagi orang-orang yang Kau taruh di hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ada sesuatu yang terjadi pada masa dan waktu yang sudah Engkau tentukan yang terbaik ya Bapa. Kuatkan kami juga di dalam small group kami ketika kami sharing, ketika kami menjalani challenge ini selama 1 tahun ke depan Tuhan. Biar kiranya kami bisa saling menguatkan, saling berbagi dan saling terbuka. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Yesus.